Halo, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini saya akan membacakan ramalan selama bulan Maret untuk kamu yang punya zodiak Pisces selama bulan Maret tahun 2020. Seperti apa ramalan kamu untuk zodiak Pisces di bulan Maret tahun 2020? Mohon maaf jika bacanya agak telat ya, ini sudah memasuki tanggal belas-belasan, tetapi baru saya bacakan karena ada kesibukan ya membalesi pesan kalian yang konsultasi dan segala macam, sehingga saya baru sempat membuatkan video lagi untuk ramalan bulanan zodiak. Oke, langsung saja saya akan membacakan untuk urusan general dan keuangan untuk kamu yang punya zodiak Pisces di bulan Maret tahun 2020. Saya akan membacakan general dan keuangan, karir gitu ya. Oke, kita ambil 6 kartu. Pisces sih sebenarnya di bulan Maret ini cukup bagus sih, nggak terlalu banyak problem sih. Tetapi memang ada sih masalah-masalah yang agak sedikit menjadi beban pikiran dari seorang Pisces. Oke, sudah. Ya, urutannya seperti ini untuk kamu yang punya zodiak Pisces. Kita bacakan dulu. Di situ ada kartu Five of Pentacles dan ada kartu The Strength. Ini berkaitan dengan kondisi keuangan kamu. Di situ ada gambar pohon dengan gambar emas ya, emas yang bertumbuh emas, pohon tanpa daun. Berarti ada sebuah kegersangan dari sisi finansial kamu. Artinya apa? Artinya kamu ini mendapatkan uang yang masuk memang cukup lancar, tetapi kamu tidak bisa menikmati uang yang sudah kamu dapatkan. Ibarat kata, kamu ini memang mendapatkan uang, tetapi kamu nggak tahu uang itu habisnya kemana. Karena kamu memang tidak punya membuat skala prioritas apa saja yang harus kamu penuhi, apa saja yang menjadi kebutuhan, apa saja yang menjadi keinginan. Jadi kamu agak sedikit abai dengan yang namanya kondisi keuangan. Karena kamu terlalu malas atau terlalu tidak peduli dengan kondisi keuangan kamu yang pengeluaran kecil yang bisa mengakibatkan cash flow dan segala macam. Ternyata kondisi keuangan kamu memang sepertinya di bulan Maret ini harus lebih banyak lagi pertimbangan. Artinya apa? Skala prioritas dari keuangan kamu itu digunakan untuk apa itu harus dijalankan. Kalau kamu nggak bisa menjalankan skala prioritas dari keuangan kamu, maka kondisi keuangan kamu itu ya akan kering kerontang, akan gersang. Di situ bisa kita lihat ada kartu Five of Pentacles. Jadi yang kamu butuhkan adalah skala prioritas dan kamu harus tahu uang itu digunakan untuk apa. Usahakan besar kecilnya keuangan kamu itu kamu catat dan kamu buat kayak semacam neraca begitu loh. Jadi uang ini digunakan untuk ini. Masuk uang 1000, keluar 1500, berarti minus 500. Berarti besok harus ditutup lagi gitu loh. Jadi harus ada skala prioritas. Kalau kamu punya skala prioritas, maka kondisi keuangan kamu akan bisa dikatakan cukup bagus di bulan Maret tahun 2020 ini. Sebenarnya di sini kalau bisa kita lihat ada kartu The World dan The Hanged Man. Padahal kamu dari sisi yang lain, dari sisi pekerjaan, kamu benar-benar berusaha mati-matian untuk bisa mendapatkan uang atau bisa mendapatkan penghasilan untuk kesehatan finansial kamu. Tetapi kalau kamu tidak mempunyai skala prioritas atau kamu tidak tahu kondisi keuangan kamu itu digunakan untuk apa, kebutuhan dan keinginan kamu juga masih berantakan, maka yo hasil dari jerih payah kamu itu akan nggak sia-sia sih, tapi nggak tahu larinya kemana. Kan sayang ya kan, kamu udah susah payah mengumpulkan ini mengumpulkan itu, tetapi kamu nggak tahu itu larinya kemana. Itu kalau dari kondisi keuangan. Tetapi secara keseluruhan overall di bulan Maret tahun 2020 ini kondisi keuangan seorang Pisces cukup lancar sih, bisa dikatakan seperti itu. Hanya saja kamu perlu skala prioritas agar kamu tahu uang kamu itu larinya kemana. Kemudian kalau dari sisi general yang lainnya untuk masalah kehidupan seorang Pisces di bulan Maret tahun 2020 ini bisa kita lihat ada kartu Five of Swords dan ada kartu Ten of Swords. Sebenarnya masalah untuk Pisces di bulan Maret tahun 2020 ini sebenarnya seputar itu aja sebenarnya. Sebenarnya untuk pemecahan solusinya
itu Pisces itu tahu, tetapi dia itu sepertinya kayak merasa tertekan gitu loh. Jadi seharusnya masalah yang bisa diselesaikan malah menjadi suatu tekanan yang cukup menyiksa batin seorang Pisces. Karena memang secara karakter bisa kita lihat Pisces ini orangnya terlalu legowo, terlalu nerimo dengan keadaan. Jadi walaupun keadaan tidak baik, Pisces ini selalu menerima keadaan itu dengan baik. Ya di satu sisi itu sangat bagus sih untuk mensyukuri nikmat dari Tuhan. Tetapi kalau juga kamu terlalu pasrah dengan yang namanya keadaan dan kamu tidak punya berontak dalam sisi yang positif, maka kamu akan tersiksa oleh yang namanya keadaan. Padahal di dalam kehidupan ini kita juga harus yang namanya menentang keadaan. Ketika keadaan itu tidak sesuai dengan apa yang kita perkirakan, keadaan itu tidak sesuai dengan apa yang bisa kita kendalikan, kita harus menentang itu semua. Karena kalau kita bisa menentang itu semua, maka kondisi emosional kamu akan lebih stabil lagi. Kalau saya lihat Pisces di bulan Maret tahun 2020 ini, kondisi emosional Pisces agak sedikit tidak stabil. Dia secara emosional agak sedikit kacau. Jadi dia perlu meningkatkan yang namanya sisi spiritual dalam ibadah untuk seorang Pisces. Mendekatkan diri kepada Tuhan adalah satu-satunya kunci yang bisa Pisces lakukan di bulan Maret tahun 2020 ini. Di sini kita lihat ada kartu Ten of Swords. Masalah kamu cukup menjadikan beban pikiran kamu. Jadi kepala kamu itu kayak penuh dengan beban pikiran gitu loh. Tetapi anehnya seorang Pisces ini orangnya selalu mawas diri. Artinya walaupun dia dalam keadaan yang penuh dengan masalah, yang penuh dengan persoalan, tetapi ketika dia bersosialisasi, ketika dia bekerja, dia selalu 100%. Artinya persoalan yang dihadapi oleh seorang Pisces tidak mempengaruhi kinerja Pisces, baik dari bekerja, sekolah, kuliah, dan sebagainya tidak terpengaruhi. Sehingga untuk dari sisi pendidikan, Pisces masih cukup semangat untuk mengejar apa yang menjadi cita-cita Pisces dalam sekolah, dalam kuliah, itu kalau buat kamu yang masih sekolah, masih kuliah. Kalau buat kamu yang sudah bekerja, masih semangat bekerja dan menampakkan effort yang baik-baik saja. Meskipun kamu banyak sekali masalah dan butuh yang namanya solusi. Kemudian solusinya bagaimana bro? Solusinya adalah yang pertama, kamu harus ikhlas menerima masalah itu masuk ke dalam kehidupan kamu. Tuhan memberikan masalah itu karena kamu itu mampu menyelesaikan masalah kamu. Kalau kamu nggak mampu, nggak mungkin Tuhan memberikan masalah untuk kamu. Jadi usahakan untuk ikhlas menerima masalah yang saat ini kamu hadapi. Yang kedua, pikirkan masalah itu seperlunya. Kenapa kok kamu selama ini terlalu berlebihan dalam memikirkan masalah? Karena kamu menganggap masalah itu adalah sebagai beban. Jadi usahakan pikirkan masalah itu seperlunya. Kemudian cari jalan keluarnya, cari solusinya buat planning. Plan A, plan B, plan C. Ini semua mana yang bisa selesai. Ini semua mana yang bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi harus terstruktur dalam penyelesaian masalah kamu. Kalau kamu pikirkan terus, kamu pendem, itu malah akan menjadi beban pikiran kamu yang malah akan mempengaruhi kehidupan kamu secara total. Jadi hal ini nggak boleh terjadi di bulan Maret tahun 2020. Harusnya kamu harus lebih bahagia lagi dan mulai saat ini semangat untuk menyelesaikan masalah kamu yang kamu hadapi. Oke, itu adalah dari sisi general dari seorang Pisces. Kemudian untuk hubungan asmara seorang Pisces bagaimana? Buat kamu yang jomblo nggak usah khawatir, nanti pasti akan saya bacakan kok. Untuk kamu yang jomblo, ini yang jomblo dulu ya. Kemudian ini yang sudah punya pasangan. Kita bacakan dari yang jomblo terlebih dahulu. Oke, untuk kamu Pisces yang jomblo, di sini sepertinya untuk masalah jodoh kamu harus berjuang ekstra lah. Kenapa saya katakan berjuang ekstra? Karena untuk masalah hubungan asmara, terutama kamu yang baru saja putus dengan pasangan kamu, sepertinya kamu perlu menata ulang diri kamu. Kamu perlu menginstal ulang diri kamu supaya dalam kondisi yang baik-baik saja. Karena kalau dalam kondisi kamu yang tidak baik-baik saja, maka bagaimana kamu bisa membuka hati dan mendapatkan pasangan kembali. Dan jangan pernah beranggapan, wah aku nih jagain jodohnya orang. Tidak usah berpikiran seperti itu. Ketika kamu tersakiti, kamu harus menerima rasa sakit itu. Sedih sewajarnya, wajar seorang sedih karena tersakiti itu wajar. Tetapi jangan terlalu larut dalam kesedihan.
Jadikan itu adalah sebuah pengalaman. Jangan sampai hal pahit di dalam kehidupan kamu itu terulang lagi dalam kehidupan asmara kamu yang baru. Dan usahakan untuk kamu Pisces yang jomblo, ketika kamu ingin memilih pasangan harus lebih selektif lagi. Dia pantas tidak kamu perjuangkan, dia pantas tidak untuk mengisi kekosongan hati kamu. Jadi harus kamu perhatikan lagi di dalam pemilihan pasangan. Jadi kamu seleksi terlebih dahulu, itu nggak ada salahnya, daripada kamu salah pilih yang malah akan mengakibatkan kehidupan kamu kacau di tahun 2020 ini, khususnya di bulan Maret. Kemudian kalau yang sudah punya pasangan bagaimana? Oke, di awal-awal Maret sudah terlalu ya ini ya, tapi nggak apa-apa lah saya bacakan ya. Di awal-awal Maret mungkin sampai dengan tanggal 15 atau tanggal 20 Maret, awal dan pertengahan akan ada masalah. Masalahnya sebenarnya sih masalah sepele. Masalah sepele tapi terus-terusan terjadi, Pisces memaafkan, kesalahan terus terulang, seperti itulah siklusnya. Kemudian yang kedua adalah masalah sepele yang terlalu dibesar-besarkan. Misalnya salah satu nggak ngabarin, salah satu nggak peka. Terus sebenarnya masalah itu kan sepele, tinggal dibicarakan aja. Kenapa sih kok kamu nggak ngabarin? Oh mungkin aku lagi sibuk, aku lagi ini, lagi itu. Kasih penjelasan, oke selesai. Tetapi ini tidak. Kenapa sih kamu nggak ngabarin? Wah bla bla bla. Jadi malah jadi semakin membesar. Yang aturannya masalah itu bisa selesai itu juga harus dibesar-besarkan. Ada kartu 5 of Wands dan ada kartu 7 of Wands. Jadi kalau 5 ditambah 7 itu sama dengan 12. Jadi yang aturannya itu 1 malah jadi 12. Jadi masalah itu malah jadi dibesar-besarkan sehingga malah akan mempengaruhi kondisi emosional atau keterikatan emosi dari kamu berdua dengan pasangan dalam hubungan asmara. Kemudian di sisi lain, yang namanya rasa kenyamanan itu sangat perlu sekali dalam hubungan asmara. Pisces beberapa kali sangat tertekan dengan hubungan asmara. Nggak tahu kenapa kok Pisces merasa tertekan. Sebenarnya Pisces itu orangnya simple kok. Pasangannya setia, Pisces juga pasti akan setia. Tetapi kalau Pisces setia, terkadang yang pasangannya suka ngelintur. Kadang pasangannya meninggalkan Pisces tanpa alasan. Kadang pasangannya berubah, jadi nggak sayang lagi. Kadang ada selingkuhan dan sebagainya. Jadi Pisces ini kondisi asmaranya di bulan Maret ini agak cenderung ngenes ya. Tapi ketika dia sudah setia dengan satu orang, maka dia selamanya akan setia. Dia akan mengubah orang itu menjadi lebih baik lagi. Jadi untuk kamu yang punya pasangan Pisces, bersyukurlah karena Pisces bisa mengubah sifat buruk seseorang menjadi lebih baik lagi. Karena bisa dikatakan Pisces ada kartu sun yang dia bisa menjadi cahaya pencerah dari segala keburukan sikap seseorang yang menjadi pasangan seorang Pisces. Jadi ketika pasangan Pisces itu punya kesalahan, punya keburukan, punya hal yang negatif lah, pokoknya bisa diubah menjadi hal yang positif oleh seorang Pisces. Pisces adalah orang yang lebih bersyukur di dalam sebuah hubungan. Pisces nggak banyak menuntut pasangannya harus seperti ini, seperti itu, dan seperti ini dan bagaimana. Tetapi Pisces mensyukuri kelebihan dari pasangannya dan memaklumi kekurangan dari pasangannya. Karena setiap orang pasti punya yang namanya kekurangan. Dan Pisces mempunyai hal itu di bulan Maret tahun 2020 ini. Semoga hubungan asmara kamu baik-baik aja. Ini adalah ramalan untuk kamu yang punya zodiak Pisces selama bulan Maret tahun 2020. Ambil positifnya, buang negatifnya, dan mohon maaf apabila saya ada salah dalam pembacaan. Ini semua resonate tidak resonate tergantung pada moon and rising kamu. Sekian, terima kasih, dan jangan lupa subscribe channel zodiak harian. Jangan lupa komentar, like, dan share, dan beritahu temanmu bahwa channel zodiak harian adalah satu-satunya di Indonesia yang aktif di YouTube, Facebook, dan Instagram. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video yang selanjutnya, dan terima kasih.